berbagai infrastruktur di Kabupaten Pati ditaksir menyebabkan kerugian mencapai 28 miliar rupiah. SD Negeri 3 Bandengan Kendal harus melakukan aktivitas pembelajaran di atas genangan aerob dengan merasakan gatal di kaki. Seorang siswa asal Boyolali menyelesaikan sekolah menengah atas dan diterima di 7 universitas elit luar negeri. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Aparat keamanan kepolisian Polres Demak menggelar patroli dengan perahu karet untuk melakukan imbauan kepada warga untuk meninggalkan rumahnya atau mengungsi ke tempat yang lebih aman selama banjir. Pasalnya tidak sedikit warga yang memilih bertahan di dalam rumah di tengah banjir setinggi hampir 2 meter. Dalam patrolinya, polisi juga membagikan makanan nasi bungkus secara gratis. Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono beserta sejumlah anggota Polres Demak berkeliling di kawasan yang terendam banjirop di perumahan Pondok Raden Patah, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dengan menggunakan perahu karet, aparat keamanan bersama pemerintah desa melakukan penyusuran perkampungan yang mengalami dampak banjirop dengan ketinggian air hingga atap rumah. Meski banyak rumah yang terendam banjir air pasang laut mencapai hampir 2 meter, sebagian warga enggan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain menjamin keamanan, patroli dengan menggunakan perahu karet tersebut digelar untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Siti Hotimah, salah seorang warga, mengaku lebih memilih bertahan karena dirinya yakin banjir akan surut pada malam hari. Selain itu, dirinya dan keluarganya memilih bertahan karena tidak dapat keluar rumah akibat tingginya banjir saat sore hari. Akibat banjir, semua barang dan perabotan miliknya rusak tak tersisa. Emang mesti kemana Pak, jalan aja nggak bisa. Motor aja juga kelap. Terus kondisi rumah? Ya kelap. Kelap semuanya? Semuanya. Berapa senti Bu? Apa? Berapa senti? Meter? 1 meter Pak. Mobilnya Ibu nih? 1 meter. 1 meter? 1 meteran kurang lebih. Sudah ada. Terus barang-barang gimana Bu? Nah, hanyut semua Pak. Hanyut semua. Dari baju, dari peralatan, perabotan semua. Rusak semuanya Bu? Rusak semua. Semalam tidur di mana Bu? Nah ini kan kemarin kan surut, ini kan jebol. Tidur di sini sementara. Kan surut. Sementara itu, Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, selain pengamanan di lokasi banjir, Kapolres memastikan kebutuhan warga yang terdampak, baik yang mengungsi maupun yang memilih bertahan terpenuhi. Bahkan Kapolres memerintahkan agar anggotanya menggelar patroli setiap jam di tengah pemukiman. Hari ini kami melakukan monitoring ya di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung. Terkhusus kami melakukan pengecekan di rumah-rumah penduduk ya yang tergenang oleh air. Tadi sudah kita cek sampai di kisaran 1 meteran ya tinggi air yang masuk ke pemukiman warga. Jadi kita cek, kita pantau, dan kita berkomunikasi dengan masyarakat yang masih tinggal di rumahnya masing-masing. Ya, ada yang rumahnya tingkat, mereka masih berani di rumah tingkat. Namun yang sudah terendam air, ya sampai dengan gentengnya dievakuasi oleh personil Polres dan rekan-rekan dari kecamatan dan desa-desa, juga relawan dari PMI. Kita pastikan jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita sampai tidak tertolong. Banjirop di perumahan Pondok Raden Patah, Desa Sriwulan bertambah tinggi mulai pukul 11 siang dan mencapai puncaknya pada sore menjelang malam. Di Desa Sriwulan, dampak air pasang telah merendam lebih dari 10.000 rumah warga dengan ketinggian air antara 1 hingga 2 meter lebih. Hingga saat ini petugas gabungan terus melakukan upaya penanganan dan pemenuhan kebutuhan warga. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Dampak dari banjirop di wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa menyisakan banyak masalah. Selain banjirop merusak tambak, pantai maupun infrastruktur jalan, yang memprihatinkan adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Bandengan. Siswa terpaksa harus belajar di atas genangan air dan mengeluh gatal pada kaki.
Banjirop yang menggenangi pemukiman warga maupun sekolah sudah terjadi hampir sepekan, sehingga membuat warga semakin sulit. Selain akses jalan terendam banjir, rumah warga pun banyak yang terendam banjirop. Salah satu sekolah yang berada di pesisir pantai Sekolah Dasar Negeri Bandengan 3 ini, sudah 1 minggu para siswa harus belajar di atas genangan air rop, sehingga para anak ini menggunakan sandal jepit ketika bersekolah. Salah satu siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 3 Bandengan mengaku tidak nyaman dalam belajar. Selain kakinya terasa gatal, juga lantainya becek penuh lumpur. Menurut Kepala Sekolah Dasar Bandengan 3 Siti Mardiah, agar anak tidak libur maka sekolah dibuat 2 shift. Kelas 1-3 masuk jam 7 pulang jam 9, sedangkan kelas 4-6 masuk jam 9 pulang jam 11. Kepala SD Negeri 3 Bandengan Siti Mardiah mengatakan, air masuk dalam kelas biasanya setelah jam 12 siang sehingga anak-anak sudah pulang. Namun pada pagi harinya, di ruangan banyak lumpur sehingga sekolah memutuskan pembelajaran dibuat 2 shift pagi dan siang. Untuk air rop itu sempat masuk sekitar kalau sore, alhamdulillah pada saat pembelajaran ini hanya halaman saja. Ini Bapak berarti masuk di sore malamnya? Kalau sore, masuk itu sudah mulai sore sekitar jam 4 itu sudah mulai masuk. Di dalam kelas berapa senti, Bu? Kemarin tertinggi itu sekitar kurang lebih antara 30 cm. Salah satu siswa kelas 3 Jenny mengatakan merasa tidak nyaman belajar karena kelasnya becek dan kakinya terasa gatal. Gimana cara belajarnya, nyaman atau tidak? Tidak, Tidak nyaman. Kenapa karena tidak nyaman? karena banjir. Banjir. Kalau berangkat sekolah pakai sepatu atau pakai sendal? Sendal, Kakinya gatel nggak? gatel, Gatel. karena air laut. Karena air laut ya. Belajarnya bisa fokus nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Jenny berharap rop segera habis sehingga bisa belajar dengan fokus. Sebab sudah 1 minggu tiap kali berangkat sekolah harus menyeberang air rop sehingga mengakibatkan gatal di kaki. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto memastikan warga terdampak banjir air pasang di 8 desa di Kendal, Jawa Tengah mendapatkan bantuan makanan dan pelayanan kesehatan. Dapur umum sudah disiapkan untuk membantu warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, banjir air pasang ini terjadi di 8 desa tersebar di 3 kecamatan. Daerah yang paling parah terendam banjirop adalah Desa Mororejo di Kalibungu. Pasalnya air pasang sebelumnya kerap terjadi dan tidak pernah mencapai ketinggian di atas 20 cm. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto bersama Kapolres Kendal AKBP Yuniar Arifianto dan Dandim Kendal Letkol Misel Martin Jenry turun langsung ke lokasi banjir untuk melihat kondisi warga terdampak gelombang air pasang ini. Sempat menggunakan perahu karet dan berdialog dengan warga, rombongan memilih berjalan kaki agar lebih mudah berdialog dengan warga di lokasi banjir. Bupati memastikan warga terdampak banjirop ini mendapatkan bantuan makanan dan obat-obatan untuk mereka yang mulai terjangkit penyakit seperti flu dan demam serta gatal-gatal. Pemerintah Kabupaten Kendal sudah mendirikan 8 dapur umum di 8 desa yang diterjang banjirop agar memudahkan mendistribusikan logistik makanan. Kita berharap yang penting masyarakat semua yang terdampak pertama harus sehat semuanya dulu. Jadi sambil kita coba untuk mencarikan solusi karena ini adalah anomali cuaca, tentunya kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi kita berharap jangka panjang karena proyek tol Harbor akan dibangun dari Semarang ke Kendal. Ini harapannya menjadi solusi jangka panjang untuk banjirop yang ada di Kabupaten Kendal. Untuk layanan kesehatan sendiri, Mas? Pelayanan kesehatan kita puskesmas 24 jam, jadi kita menghimbau pada masyarakat yang memang ada kebutuhan terkait dengan masalah kesehatan bisa langsung datang ke puskesmas setempat atau bisa lapor ke aparat setempat. Insya Allah kita akan kolaborasi bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim juga untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Kendal yang terdampak banjir tetap dalam penanganan yang baik. Sementara itu, Kepala BPBD Kendal Sigit Sulistyo mengatakan 8 desa tersebut ada di wilayah pesisir Laut Jawa. Yang paling parah terdampak di Desa Mororejo dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Pemerintah sendiri belum mendirikan posko pengungsian. Warga yang rumahnya terendam sebagian memilih berteduh di masjid atau musola atau rumah kerabatnya yang aman dari banjir.
untuk saat ini tidak ada. Ya, cuma ini sebagian yang ada di Purworejo, tapi sedikit. Tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin banyak, terutama di Mencekatang yang Kalau paling parah di Purworejo ini Mas? ya, yang Paling parah ya? Tingginya sampai 1 meter gimana? kalau yang di sana sampai 1 meter. 1 meter ya? Iya. Total ada berapa kakak ini yang terendam? Ya sekitar hampir 700-an. Pendistribusian bantuan makanan sendiri dilakukan dengan mengirimkan ke rumah warga atau perwakilan setiap RT untuk mengambil di posko, kemudian dibagikan kepada warga. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, bencana air pasang yang menerjang pantai utara Jawa juga merusak berbagai infrastruktur serta menerjang tambak ikan milik warga di pesisir pantai Kabupaten Pati. Terkait bencana tersebut, DKP Pati mencatat kerugian lebih dari 28 miliar rupiah.
Bencana air pasang yang menerjang pantai utara Jawa yang terjadi pada Senin 23 Mei lalu turut merusak beberapa infrastruktur yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Pati. Diketahui bencana air pasang tersebut merobohkan tanggul sepanjang kurang lebih 50 meter yang ada di pantai Banyutowo. Selain kerusakan infrastruktur, diketahui bencana tersebut juga menerjang tambak milik warga. Mengenai bencana tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mencatat setidaknya kerugian yang diakibatkan oleh terjangan air pasang tersebut mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Pihak DKP mencatat setidaknya lahan tambak ikan bandeng, nila, dan juga udang milik warga seluas 2.005 hektar ikut diterjang air pasang. Jadi dari yang terkena tuh dari Puncel sampai Pecangaan, dan bukan hanya di Pati ya, di Rembang juga ya, pokoknya pesisir Pantura mungkin ya kena. Dari Pati termasuk wilayah yang tambahnya luas sehingga ya cakupannya luas juga. Disinggung mengenai upaya selanjutnya, Edi Martanto mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan kepada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lebih lanjut, ia mengimbau kepada masyarakat yang tambaknya tidak terkena terjangan air pasang agar segera dipanen atau dipasang paring untuk penanganan darurat. Dalam pantauannya, air pasang yang menerjang pesisir pantai utara Pati sudah mulai surut seperti hari-hari normal. Ia berharap bencana air pasang tersebut tidak kembali menerjang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Banjirop yang menerjang berbagai daerah di pantai utara Jawa Tengah mengakibatkan banyak kerugian untuk masyarakat. Lalu sebenarnya bagaimana fenomena banjirop ini terjadi sehingga menyebabkan warga Jawa Tengah merasakan kerugiannya? Untuk mengetahui selengkapnya, ada rekan saya Galuh Sekarkinanti yang akan menjelaskan bagaimana fenomena banjirop ini terjadi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pemirsa, banjir akibat luapan airop ini kembali terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang pada Senin 23 Mei 2022. Di mana banjir rob ini bukan kali pertama terjadi, melainkan telah menjadi langganan setiap tahunnya atau setiap terjadi pasang air laut. Pemerintah melalui Kementerian PUPR menyatakan bahwa beberapa titik terjadinya banjir di wilayah Jawa bagian utara ini terjadi paling parah terjadi di Kota Semarang, kemudian ada di Kabupaten atau Kota Pekalongan, dan selanjutnya ada di Kabupaten Demak, serta beberapa daerah lainnya di pantai utara. Juru Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan bahwa banjir rob yang terjadi di wilayah Pantura kali ini merupakan banjir rob yang paling ekstrim jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, pemirsa. Dan jika kita lihat di tahun 2017 hingga tahun 2021, banjirop yang terjadi ini berada pada kisaran atau berada pada angka tertinggi, yaitu pada kisaran 180 cm di atas permukaan air laut. Namun di tahun 2022, banjirop ini terjadi pada kisaran angka tertinggi, yaitu berada di angka 210 cm di atas permukaan air laut. Pantas saja beberapa ahli dan juga peneliti menyatakan bahwa banjirop kali ini merupakan banjirop terekstrim, pemirsa. Lantas, apa sebenarnya banjirop tersebut? Pelansir dari situs geografi UGM, banjirop merupakan pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa, terutama oleh bulan dan matahari, terhadap massa air laut di bumi ini. Dan pemirsa, banjirop ini juga disebut sebagai banjir pasang surut air laut, dan kali ini kita akan mengetahui bagaimana atau apa saja penyebab terjadinya banjirop. Penyebab terjadinya banjirop yaitu karena adanya kenaikan muka air laut serta adanya dorongan air angin atau swell
Sel ini merupakan gelombang yang bergerak dengan jarak yang sangat jauh meninggalkan daerah pembangkitnya. Dan penyebab yang ketiga, yaitu terjadinya badai di laut. Jika terjadi badai di laut, ini menyebabkan di daerah pesisir pantai terjadi air rob atau air meluap ke daratan pesisir pantai tersebut. Dan penyebab yang terakhir adalah pencairan es di kutub yang dipicu oleh pemanasan global sehingga menyebabkan permukaan air laut ini menjadi naik. Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Edi Hermawan mengatakan bahwa penyebab adanya banjirop yang terjadi di kawasan pantai utara Jawa ini atau yang khususnya berada di kota Semarang terjadi karena dua faktor. Yang pertama, karena adanya sea level rise atau kenaikan air muka laut. Kemudian faktor terbesar lainnya menurutnya adalah aktivitas land subsidence atau penggunaan air tanah secara berlebih. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, kawasan di kota Semarang ini merupakan kawasan industri sehingga telah berdiri pabrik-pabrik dan juga bangunan-bangunan yang berdiri di ibu kota Jawa Tengah ini pemirsa. Dan di mana berdirinya beberapa kawasan industri ini menyebabkan penggunaan air tanah yang secara berlebihan dan menyebabkan permukaan tanah di kawasan kota Semarang ini menjadi menurun. Edi Hermawan selaku peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa kawasan Semarang begitu intensif, gedung-gedung besar sudah mulai dibangun. Di Jakarta ada giant wall, tapi di Semarang tidak ada. Alhasil Semarang adalah pemakai land subsidence terbesar setelah Pekalongan. Jakarta saja ranking ketiga, Semarang kedua. Ini pantauan satelit selama 20 tahun terakhir dan data ini diperkuat dari pernyataan Kementerian ESDM. Dan pemirsa, menurunnya permukaan tanah ini seharusnya telah menjadi PR besar bagi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana harusnya telah menentukan langkah yang inovatif untuk menangani turunnya permukaan air tanah tersebut, bukan hanya langkah yang sementara, namun mempersiapkan langkah yang berkelanjutan atau kontinu. Meskipun berbagai pihak telah atau saat ini telah mempersiapkan berbagai langkah utama atau langkah pencegahan dan juga penanggulangan yang terjadi akibat rob yang terjadi pada Senin kemarin. Seperti yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Tanjung Emas yang telah mempersiapkan sebanyak 3.600 karung pasir untuk memperbaiki sementara tanggul yang jebol milik PT Lami Citra di area Pelabuhan Tanjung Emas agar banjir rob tersebut tidak meluas. Kemudian ada juga Pelindo Regional 3 Tanjung Emas yang telah mempersiapkan 32 unit pompa air yang saat ini telah dipasang di berbagai titik rawan banjir dengan kapasitas 800 liter per detiknya. Namun, apakah cara tersebut bisa digunakan secara berkelanjutan atau kontinu? Harusnya pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah atau setidaknya bisa membatasi penggunaan air tanah ini, karena penggunaan air tanah ini sebagai faktor atau menurunnya permukaan tanah di kawasan kota Semarang sehingga dapat menyebabkan atau mempermudah air rob atau air banjir rob ini masuk ke pemukiman warga. Berdasarkan Peraturan Daerah atau Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang pada tahun 2011 hingga 2031 telah diatur pemetaan wilayah di mana terdapat sejumlah zona merah di Kota Semarang yang ditetapkan agar tidak terjadinya eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan. Dan selain menyebabkan permukaan tanah ini menurun, penggunaan air tanah juga dapat menyebabkan tanah bergerak dan juga menyebabkan beberapa bangunan yang berdiri di atasnya mengalami retak-retak. Dan mari kita lihat beberapa daerah yang masuk zona merah dalam aturan pemerintah daerah. Wilayah yang masuk zona merah mengenai larangan pengambilan air bawah tanah yang diatur menurut Perda tersebut berada di wilayah Semarang Barat, tepatnya di wilayah Tawangsari, kemudian juga ada di Tawangmas, dan yang kedua berada di Semarang Tengah, tepatnya berada di Purwosari, dan yang ketiga berada di Semarang Timur, tepatnya berada di Kemijen. Sementara hingga kini masih saja ada pelanggaran yang terjadi dari zona-zona merah yang telah kami sebutkan tadi. Namun, ironisnya pemerintah
Kota Semarang tidak bisa menangani adanya pelanggaran tersebut lantaran yang berhubungan langsung dengan peraturan daerah tersebut adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan sejauh ini kita tidak pernah mendengar adanya penindakan dari pelanggaran tersebut. Padahal di Kota Semarang penggunaan air tanah ini banyak digunakan oleh perhotelan atau pabrik dan juga industri di Kota Semarang. Melansir dari halosemarang.id, di tahun 2021, pakar tata ruang kota dari Universitas Diponegoro atau Undip, Profesor Bambang Setioko mengaku pesimis bila fenomena land subsidence di Kota Semarang bisa diatasi oleh pemerintah saat ini. Sepanjang sepengetahuan saya, belum ada penindakan, padahal sebetulnya kan tidak terlalu sulit untuk mendeteksi. Bahkan kantor gubernuran saja itu mengambil air bawah tanah. Ujar Bambang Setioko selaku pakar tata ruang kota Undip tahun 2021. Dan dampak dari menurunnya muka tanah selain banjir adalah fenomena matinya sumber mata air. Dan dampak dari penurunan muka tanah selain banjir adalah fenomena matinya sumber mata air sendang alam maupun embung yang mengering. Hal ini tentunya diperparah dengan lahan hutan di wilayah hulu yang banyak ditebang dan berubah fungsi menjadi perumahan dan pusat industri, sehingga terjadi kurangnya daerah resapan air di kawasan tersebut. Berdirinya bangunan-bangunan industri dan juga bangunan-bangunan baru, serta pengecoran dan penutupan lahan tanah ini dapat menyebabkan jika di kawasan tersebut dilalui banjir, air banjir tersebut tidak dapat terserap oleh tanah atau bahkan sama sekali tidak dapat terserap oleh tanah dengan baik sehingga menyebabkan air banjir tersebut masuk ke pengarangan warga dan juga ke jalan-jalan yang dilaluinya. Apakah kita akan membiarkan hal ini terjadi atau apakah kita akan membiarkan menunggu datangnya wacana Semarang tenggelam tersebut benar-benar terjadi? Hal ini tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah saja, melainkan peran masyarakat juga berpeluang besar dalam menyelamatkan ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut, yaitu dengan cara mengetahui atau melakukan pola hidup sehat untuk lingkungan dan juga mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan. Dan kita tunggu saja apa yang terjadi selanjutnya. Kembali ke Amanda. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP.
Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pasca digerebeknya pelajar mesum di Pantai Muara Reja Indah, Kota Tegal oleh sejumlah warga dan menjadi video viral, Satpol PP melakukan penertiban puluhan gubuk cinta di sepanjang pantai pada Rabu siang. Petugas juga melakukan pembinaan kepada para pemilik warung yang menyediakan gubuk cinta agar kejadian serupa tak terulang. Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP dan Satuan Sabara Polres Tegal Kota kembali melakukan patroli keliling di Pantai Muara Reja Indah, Kecamatan Tegal Barat, pasca beredarnya video mesum sepasang pelajar dan penggerebekan oleh sejumlah warga yang viral di media sosial. Petugas gabungan juga melakukan penertiban gubuk-gubuk cinta di sepanjang pantai pada Rabu siang. Gubuk-gubuk yang terbuat dari bilik bambu ini bahkan dibongkar petugas karena rawan disalahgunakan untuk perbuatan asusila. Sejumlah pemilik warung mengaku pasrah dengan penertiban gubuk cinta tersebut. Penertiban gubuk-gubuk cinta di sepanjang Pantai Muara Reja Indah dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Petugas juga melakukan pembinaan kepada para pemilik warung yang menyediakan gubuk cinta. Koordinasi dengan pengurus Pokdaris, kemudian dari pihak-pihak terkait seperti Polsek, kemudian Satpol PP, ketua RT sekitarnya dalam rangka untuk penertiban daripada kawasan pantai Muara Reja. Jadi hari ini kita sudah melakukan upaya-upaya penertiban bilik-bilik yang ada di Pantai Muara Reja. Patroli rutin juga digencarkan petugas gabungan setiap hari. Pantai Muara Reja Indah merupakan wisata yang dikelola kelompok sadar wisata yang selalu ramai dikunjungi muda-mudi. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Seorang pelajar di Boyolali berhasil diterima di 7 universitas populer dunia. Pelajar yang gemar membaca buku sejak kecil ini dibesarkan dari orang tuanya yang hanya bekerja sebagai jasa laundry dan buruh serabutan.
Inilah Yuni Pujiastuti, seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya bekerja menerima jasa laundry di rumahnya di Desa Kecamatan Teras, Boyolali. Sementara suaminya Mardiono hanya bekerja sebagai buruh serabutan harian. Sudah 1 minggu terakhir mereka menjadi buah bibir warga desa karena anak pertama Yuni dan Mardiono, Ardian Hafidz An-Nafi, berusia 18 tahun, telah lulus jenjang SMA diterima di 7 perguruan tinggi luar negeri jajaran universitas top dunia. Yuni Pujiastuti tidak menyangka anaknya yang dibesarkan dari keluarga yang sederhana ini mampu melanjutkan sekolah dan diterima di universitas luar negeri melalui jalur beasiswa. Diungkapkan oleh Yuni, Ardian sejak sekolah dasar memang gemar membaca buku. Orang tua Ardian berharap kelak Ardian bisa bermanfaat bagi Indonesia dan mampu mengangkat derajat orang tua. Mungkin masih gimana nggih, merinding juga sih. Masih ya alhamdulillah lah anak saya bisa keterima di 7 universitas yang top itu di luar negeri. Kami sekeluarga kan dari orang yang tidak mampu, dari orang yang sederhana. Dan mungkin juga nanti Ardian kalau seandainya kuliah di sana kan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Jadi bagi Indonesia juga mungkin bisa mengangkat negaranya. Dan mungkin juga buat inspirasi, mungkin juga buat teman-temannya untuk selalu belajar dan tekun membaca. Ditemui di sekolahnya di SMA Pradita Dirgantara Boyolali, Ardian sapan akrabnya tidak menyangka dirinya bakal diterima di 7 universitas dunia. Sejak dari kelas 10, Ardian mempunyai cita-cita ingin melanjutkan studinya ke luar negeri dan sudah menyiapkan segala kebutuhan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di universitas luar negeri. Ketujuh universitas top dunia yang menerima Ardian tersebut tersebar di Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Masing-masing menempati peringkat top 100 dan top 200 dunia versi QS World University Ranking. Universitas itu diantaranya University of Toronto, University of British Columbia, The University of Western Australia, Wageningen University, University of Otago, Curtin University, dan Victoria University of Wellington. Ardian mengatakan ia akhirnya memilih University of British Columbia dengan jurusan geologi karena suatu saat ingin menjadi ahli geologi dan menggali potensi mineral yang ada di Indonesia. Sebelumnya jujur saja saya tidak menyangka. Kenapa? Karena universitas-universitas yang saya daftarkan itu termasuk top dunia, seperti halnya di University of Toronto itu kalau nggak salah peringkat 25 besar dan UBC itu peringkat 50 besar gitu. Jadi saya kurang nyangka dan kaget sekaligus juga bangga terhadap diri saya sendiri kalau saya ternyata bisa diterima di universitas-universitas tersebut. Saya milih di University of British Columbia di Vancouver, Kanada. Soalnya mereka punya research unit di bidang deposit mineral sama geochemical yang reputasinya itu sudah global. Kenapa? Karena saya memilih untuk melanjutkan studi saya di bidang geologi, terutama di dalam spesialisasinya di mineral. Keberhasilan Ardian ini juga tidak lepas dari pihak SMA Pradita Dirgantara yang sudah membimbingnya selama 3 tahun ini dan memberikan bekal kecakapan khususnya bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa keseharian di dalam sekolah. SMA Pradita Dirgantara merupakan sekolah asrama atau boarding school yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Secara keseharian sebenarnya Ardian ini pendiam, tapi memang dia memiliki potensi yang luar biasa. Di tengah kesederhanaan dan kemauannya yang kuat itu, dia telah berhasil membuktikan ya bahwa meskipun berasal dari keluarga yang biasa dari daerah di Boyolali ini, tetapi bisa diterima di berbagai perguruan tinggi bergengsi di luar negeri. Selain Ardian, ada beberapa siswa lainnya yang juga diterima di berbagai universitas luar negeri. Direncanakan Ardian bersama dengan 147 siswa lainnya akan menjalani wisuda pada tanggal 31 Mei 2022. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV,
melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.